Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Polres Kota Baru musnahkan barang bukti sabu hasil operasi Juni hingga Juli. Polisi tegaskan komitmen memberantas peredaran narkoba di wilayah setempat. Puluhan warga menolak rencana pembangunan TPS 3R di tengah permukiman karena dinilai mengancam kesehatan. Pemerintah kota menyebut persoalan dipicu miskomunikasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Banjarmasin melatih 60 siswa menjadi agen perubahan untuk mencegah perundungan dengan pesan tegas, berani lapor, diam bukan solusi. Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Baru kembali memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat lebih dari 50 gram. Pemusnahan dilakukan di depan kantor Satres Narkoba Jumat pagi. Barang bukti ini merupakan hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan selama Juni hingga Juli dan dimusnahkan berdasarkan surat keterangan dari Kejaksaan Negeri Kota Baru. Kegiatan dipimpin Wakapolres Kota Baru Kompol Andi Ahmad Bustanil, didampingi Kasat Narkoba Ibtu Sidik Murtajet, serta dihadiri perwakilan pengadilan, kejaksaan, dan anggota Satres Narkoba. Wakapolres mengingatkan masyarakat untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan menegaskan komitmen kepolisian memberantas peredaran narkoba di wilayah Kota Baru. Polres Kota Baru memastikan pengawasan dan operasi pemberantasan narkoba akan terus ditingkatkan demi mewujudkan lingkungan yang bebas dari zat terlarang. Ardian Syah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Penolakan keras terjadi di kawasan Ar-Rahman 1 hingga 7 Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin Utara. Puluhan warga mayoritas ibu-ibu menolak rencana pembangunan TPS 3R di lingkungan mereka Rabu pagi. Warga menilai lokasi yang berada di tengah permukiman padat akan memicu bau menyengat, risiko penyakit, dan merusak estetika lingkungan. Mereka mengaku sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup hanya dilakukan sekali dan mendadak, sehingga banyak warga tidak mengetahui rencana ini secara utuh. Salah satu warga, Deliana Monis, menegaskan penolakan didasari alasan kesehatan dan kenyamanan. Ia mengaku siap memblokir lokasi jika pembangunan tetap dipaksakan. Kalau kami ini bertemunya pertama RT dulu, RT tidak ada konfirmasi dan saya harus mengatakan ini dia lepas tangan. Saya kecewa dan kami semua warga kecewa. Lalu kami diarahkan ke kelurahan. Tidak ada diarahkan ke DPRD. Tidak ada diarahkan ke DPRD. Kami baru sampai ke tingkat kelurahan. Pada tingkat kelurahan juga kami menyampaikan sama seperti ini. Dan yang disampaikan oleh regulasinya itu dia keputusannya itu meskipun warga menolak, keputusannya hanya tetap ada yang ada di atas gitu loh. Maksud kami, kenapa tidak dipertimbangkan suara kami yang menolak ini gitu? Ya, kalau apakah memang, kami tidak punya hak? Ya, kalau memang pemerintah tetap maksa, apa yang akan dilakukan warga? Ya warga bakal ini tutup memblok ini. Ya meskipun yang tanah pemerintah, tapi kan tujuannya kan kami gitu loh, sasarannya pemerintah. Petisi penolakan sudah diserahkan ke pemerintah kota, namun kekecewaan memuncak setelah muncul tanda-tanda persiapan pembangunan di lokasi. Wali Kota Banjarmasin menilai persoalan ini dipicu miskomunikasi dan menegaskan pemerintah tidak ingin kebijakan memicu perpecahan. Ia memastikan dugaan intimidasi terhadap warga akan ditindak jika terbukti. Karena ini kan hanya miskomunikasi kemarin, pemerintah langsung menentukan di situ, terus masyarakat tidak tahu kan. Nah, kalau masyarakat tuh tahu bahwa arti dengan adanya TPS 3R itu tidak juga mengganggu, ya mungkin akan lebih bisa diterima masyarakat siokianya gitu. Tapi karena keburu masyarakat sudah hal ini menjadikan perdebatan di masyarakat, ya jangan sampai juga ini menjadi hal yang bertentangan dengan masyarakat masing-masing. Kita kalau bisa ya mengutamakan kepentingan masyarakat di kota. Kemarin tuh infonya ada yang mengintimidasi atas nama pemerintah kota. Nah kalau tanggapan PIN kayak Pak apa? Ya kita tidak ingin tidak sedikit pun harus ada intimidasi kepada masyarakat. Kita berikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi
Ya kalau ada hal yang mengintimidasi siapa orangnya ya kita akan tindak lanjuti. sanksi aja. Warga berharap lokasi TPS 3R dipindahkan ke area yang lebih layak, sementara pemerintah berjanji mencari solusi terbaik agar pengelolaan sampah tetap berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan warga. Fudail dan Nurfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Upaya menekan angka kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah terus digencarkan. Di SMA Negeri 5 Banjarmasin, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar sosialisasi bertajuk Besti BBA Rabu siang. Kegiatan diikuti 60 siswa termasuk perwakilan sekolah tingkat SMP, remaja masjid, dan Karang Taruna. Mereka dibekali pemahaman soal bullying, kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga cara melapor bila terjadi kekerasan. Kepala DP3A Banjarmasin, Muhammad Ramadan menyebut program ini dikemas dengan pendekatan ringan dan bahasa yang mudah dipahami siswa untuk mencegah bullying sejak dini. Yaitu bagian bahwa kita masuk ke wilayah yang memang ranah anak-anak, frekuensinya sama. Jadi teorinya, materinya, kemudian pencerahannya melibatkan mereka, sehingga kita masuk ke ranah mereka karena mereka sebagai objeknya kan. Nah sehingga nanti TPPKS yang sudah dibentuk di sekolahan itu bisa terbantu karena dari mereka untuk mereka dan harapannya bisa berbagi bersama mereka. Sementara itu Zidan, siswa SMPN 24 Banjarmasin mengaku kegiatan ini membuatnya lebih berani melawan bullying dan mendukung teman yang menjadi korban. Ia menekankan diam bukan solusi dan siswa harus berani melapor jika melihat atau mengalami perundungan. Poin pentingnya itu bahwa kita tuh wani bersuara. Misalnya kita dibully, kita harus wani kita bersuara. Misalnya wani melapor juga gitu. DP3A berharap para peserta menjadi agen perubahan di sekolah masing-masing demi mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Fudail dan Nurfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Polres Kota Baru musnahkan barang bukti sabu hasil operasi Juni hingga Juli. Polisi tegaskan komitmen memberantas peredaran narkoba di wilayah setempat. Puluhan warga menolak rencana pembangunan TPS 3R di tengah permukiman karena dinilai mengancam kesehatan. Pemerintah kota menyebut persoalan dipicu miskomunikasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Banjarmasin melatih 60 siswa menjadi agen perubahan untuk mencegah perundungan dengan pesan tegas, berani lapor, diam bukan solusi. Menyambut hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin membagikan 500 bendera merah putih gratis kepada pengguna jalan. Aksi ini berlangsung di perempatan lampu merah Jalan Pangeran Antasari Jumat pagi. Dipimpin langsung Kepala DPMPTSP Kota Banjarmasin Aryani, kegiatan ini menjadi tindak lanjut surat edaran Wali Kota Banjarmasin untuk menumbuhkan semangat kebangsaan. Bendera yang dibagikan berasal dari sumbangan sukarela ASN dan pegawai non-ASN di lingkungan DPMPTSP. Hari menegaskan pembagian bendera sudah menjadi agenda rutin tahunan sebagai wujud kecintaan terhadap bangsa dan negara. Sementara itu warga yang menerima bendera mengaku senang dan mengapresiasi kegiatan ini yang dinilai mampu mengobarkan rasa nasionalisme. Dengan langkah sederhana namun penuh makna ini diharapkan masyarakat semakin terdorong memasang bendera di depan rumah maupun kendaraannya sebagai simbol kebanggaan terhadap Indonesia. Fudail dan Nurfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Untuk membiasakan sekaligus mendidik siswa menjalankan sunnah Rasulullah, Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah dan Ukhuwah II rutin menggelar program puasa sunnah setiap bulan di hari Senin atau Kamis. Kegiatan buka puasa bersama yang berlangsung di Aula SDIT Ukhuwah Banjarmasin pada Senin lalu diikuti sekitar 247 siswi dari kelas 4, 5, dan 6. Meski hujan deras mengguyur, semangat para peserta tak surut untuk menuntaskan ibadah hingga berbuka bersama. Sebelum acara dimulai, siswa tetap mengikuti pelajaran seperti biasa. Mereka tidak pulang, melainkan mandi dan berganti pakaian di sekolah. Jadwal kegiatan ini telah diinformasikan kepada orang tua melalui forum silaturahmi orang tua dan guru serta grup WhatsApp. Agenda buka puasa bersama tentunya yang pertama tadi menjalankan sunnah Rasul ya, kemudian dari buka puasa bersama ini atau agenda buka puasa ini salah satunya juga menjaga buat siswa-siswa kita lebih terjaga lagi keimanan dan ketakwaannya kepada Allah untuk hari itu tetap bersabar gitu, menahan lapar dan haus, untuk sama-sama lah ibaratnya saling menguatkan, karena kalau puasa bareng kan insya Allah ruhiyahnya lebih terjaga dan menjadi sarana buat anak-anak kita semakin meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah, supaya connect to Allah, supaya kehidupan semakin lebih baik. Usai berbuka, siswa melaksanakan sholat maghrib berjamaah sebelum akhirnya dijemput orang tua masing-masing. Rahman Leon dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, PAM Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PAM Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Polres Kota Baru musnahkan barang bukti sabu hasil operasi Juni hingga Juli. Polisi tegaskan komitmen memberantas peredaran narkoba di wilayah setempat. Puluhan warga menolak rencana pembangunan TPS 3R di tengah permukiman karena dinilai mengancam kesehatan. Pemerintah kota menyebut persoalan dipicu miskomunikasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Banjarmasin melatih 60 siswa menjadi agen perubahan untuk mencegah perundungan dengan pesan tegas, berani lapor, diam bukan solusi. Mentari pagi mulai bersinar. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Kota Baru periode 2025-2028 resmi dilantik dalam acara di Gedung Paris Barantai Senin pagi. Pelantikan bertema wartawan profesional, pers kuat, Kota Baru hebat ini dipimpin langsung Ketua PWI Kalimantan Selatan Zainal Helmi. Acara dihadiri Sekretaris Daerah Kota Baru, Forkopimda, Kepala Diskominfo, insan pers dari berbagai media, dan undangan lainnya. Ketua terpilih Ahmad Nurhasin menegaskan komitmen menjadikan PWI sebagai mitra pembangunan daerah, penjaga demokrasi dan penyampai kebenaran. Ia juga mendorong integrasi digital di era informasi yang berkembang pesat. Mewakili Bupati, Sekda Kota Baru mengajak PWI menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah daerah, menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan mencerdaskan. Sementara itu, Ketua PWI Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya profesionalisme jurnalis, termasuk kepemilikan kartu anggota PWI dan kelulusan uji kompetensi wartawan. Acara pelantikan ditutup dengan doa dan sesi foto bersama menandai awal masa kerja pengurus PWI Kota Baru yang diharapkan mampu membawa pers daerah semakin profesional dan bermartabat. Ardiansyah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani dua wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Zaldi Ariandi beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.